Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama dengan saya Syamar Haida dan juga Baby Kristami. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kekasih tersangka Mario Dandi Satrio atau AG kini berstatus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora. Ya, kepolisian juga jerat Mario dengan pasal baru, yakni penganiayaan berat dengan ancaman 12 tahun penjara. Perempuan berinisial AG yang disebut sebagai kekasih tersangka Mario Dandi Satrio kini berstatus pelaku penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Kementerian Keuangan Mario Dandi. Terhadap AG, polisi menetapkan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak mengingat usia AG masih 15 tahun. Kami menemukan fakta-fakta baru. Bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelum ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David, AG sudah beberapa kali diperiksa sebagai saksi. Komisi Perlindungan Anak menghormati proses hukum yang berjalan. Terkait AG, tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami, anak berkonflik dengan hukum, mereka adalah anak korban, anak pelaku, dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Sementara tersangka Mario Dandi Satrio dijerat pasal baru, yakni pasal penganiayaan berat dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Pemirsa, kasus tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio kini dilimpahkan dari Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Pelimpahan kasus tersebut juga dilakukan dengan tujuan optimalisasi dan efisiensi penyidikan. Kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio dilimpahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Langkah tersebut diambil dengan tujuan optimalisasi proses penyidikan karena melibatkan sejumlah pihak. Terlebih, kasus ini melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, yakni AG yang masih berusia 15 tahun. Polisi juga mengungkap kebohongan Mario di berita acara pemeriksaan. Pada awal penyelidikan, Mario dan temannya Sean Lucas yang juga telah menjadi tersangka beserta AG mengatakan David Ozora tak sadarkan diri bukan karena dianiaya, melainkan berkelahi. Kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama, penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kombes Hengki juga menyebut Mario melakukan penganiayaan dengan cara 3 kali tendangan ke arah kepala, 2 kali menginjak lekuk, dan 1 pukulan ke bagian vital. Dari Jakarta dan Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kondisi David Ozora yang memasuki hari ke-10 perawatan di rumah sakit kini mulai menunjukkan peningkatan. David sudah bisa merespon dengan gerakan, namun demikian David masih harus terus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kondisi David Ozora, korban penganiayaan anak pejabat Dirjen Pajak, membaik serta menunjukkan perkembangan yang signifikan. Meski demikian, David masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tanda-tanda David perlahan mulai sadar terlihat dari beberapa anggota tubuh sudah bisa merespons seperti mata mengedip dan jari yang responsif. Alhamdulillah ada perkembangan baik. Ini semua karena berkat dukungan dan doa dari teman-teman semua dan masyarakat Indonesia, dan alhamdulillah kita mohon doanya mudah-mudahan dalam waktu dekat juga segera pulih dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Udah siuman belum, Pak? Kalau siuman total belum, tapi kalau ada gerakan gerak tangan, kaki sama itu sudah.
Alhamdulillah. Iya, ada responnya udah baik. Selanjutnya, kuasa hukum David Ozora menyampaikan terkait kasus hukum akan tetap diproses dan terkait saksi AG akan masuk ke materi substansi dan menjadi bukti yang akan disampaikan ke penyidik. Pemirsa, dugaan adanya geng di Ditjen Pajak sebagaimana disampaikan oleh KPK menjadi sorotan masyarakat. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tidak ada geng di jajarannya. Isu adanya geng di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencuat dan menjadi sorotan masyarakat. Ini adalah imbas bergulirnya harta Rafael Alun Trisambodo yang dinilai mencurigakan. Bahkan PPATK mengendus adanya dugaan pencucian uang oleh Rafael. Selain itu, anak Rafael, Mario Dandi Satrio juga hobi pamer kendaraan mewah di media sosialnya. Namun Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan pihaknya tidak pernah mendengar adanya aktivitas geng seperti yang dimaksud jajarannya. Suhasil mengaku hanya mengetahui soal harta kekayaan yang mencurigakan di LHKPN. Kalau yang tadi soal geng-gengan yang saya dengar soal hartanya, yang harta ya seperti tadi. Yang geng-gengan tadi dijawab oleh Pak Prastowo. Terima kasih. Hal senada juga ditegaskan oleh juru bicara Kementerian Keuangan Justinus Prastowo. Pihaknya tidak bisa menjelaskan mengenai apa yang disampaikan KPK mengenai dugaan adanya geng di Direktorat Pajak. Karena menurut dia, geng tersebut tidak ada. Sebelumnya KPK menduga adanya geng di pejabat Kementerian Keuangan, namun menurut Pahala Nainggolan, geng yang dimaksud bukan seperti anak sekolah yang hobinya kumpul-kumpul. Sementara itu terkait adanya gaya hidup mewah pejabat pajak, Sri Mulyani meminta agar klub motor gede Blasting Rider di Direktorat Jenderal Pajak dibubarkan karena menimbulkan persepsi negatif dan mencederai kepercayaan masyarakat. Identitas pemilik Rubicon yang dipakai oleh Rafael Alun Trisambodo, ini pejabat kantor pajak Jakarta Selatan, akhirnya terungkap ke publik. Ternyata identitas pemilik Rubicon yang tertera di STNK mobil tersebut berada di gang sempit di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. KPK menemukan identitas pemilik mobil Rubicon yang digunakan Mario, anak Rafael Alun Trisambodo. Surat-surat mobil Rubicon tersebut masih menggunakan identitas orang lain yang tinggal di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Usai terbongkarnya identitas pemilik mobil tersebut, awak media langsung mendatangi alamat rumah yang tertera di dalam surat mobil tersebut di wilayah Mampang Perapatan. Ditemani Ketua RT 01 Kelurahan Mampang, Jakarta Selatan, melewati jalan sempit yang hanya mampu dilewati oleh kendaraan roda 2 ini. Akhirnya, alamat tersebut tertuju kepada satu rumah kontrakan. Diketahui STNK Rubicon tercatat atas nama Ahmad Saifuddin dan memang sempat berdomisili di rumah tersebut, namun telah meninggalkan kontrakan pada 2007 silam. Ketua RT 01 Kelurahan Mampang, Kamso Badrudin, meragukan pemberitaan atas kepemilikan kendaraan mewah tersebut. Pasalnya, keseharian Saifuddin beraktivitas hanya menggunakan kendaraan roda 2. Nggak neko-neko lah. Makanya kalau sekarang ada berita kalau mempunyai mobil Rubicon, ya dia aja motornya motor butut gitu loh. Gitu loh. Motornya apa, Pak? Nggak tahu, pokoknya motor butut jadi. Motor tua ya, Pak? Iya, motor tua, apalagi Rubicon, ya nonsen lah. Ya nggak tahu kalau memang KTP-nya identitas dia dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Ya nggak tahu gitu. Sementara Harley Davidson yang digunakan Mario Dandi diketahui tidak memiliki surat-surat resmi. KPK menegaskan klarifikasi harta Rafael yang tidak sesuai dengan profilnya ini tidak hanya dilakukan sekali. KPK akan terus menelusuri harta Rafael, terlebih jika ditemukan adanya transaksi mencurigakan. Selanjutnya pemirsa, Kementerian Keuangan akan memeriksa Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena kerap memamerkan gaya hidup mewah di sosial media. Pamer harta dan kemewahan ditunjukkan Eko melalui akun media sosialnya yang kini telah dihapus. Setelah ramai kasus pamer harta yang dilakukan anak pejabat Dirjen Pajak, kini giliran pejabat Bea Cukai Yogyakarta yang viral dan menjadi sorotan netizen. Pasalnya, dalam postingan di Instagram pribadinya, Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, sering memamerkan harta kekayaan serta gaya hidup mewah. Aksi pamernya kerap ditampilkan di akun @eko_darmanto_bc yang kini telah dihapusnya.
KPK pun bakal memeriksa mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Ya, integritas dari penyelenggara negara, dari ASN itu kan yang kita tuntut ya. Setidak-tidaknya itu dalam pengisian LHKPN itu tolong sampaikan yang sebenarnya. Nah, sanksi itu kita akan menetapkan kalau ada pejabat yang misalnya tidak jujur dalam pengisian, ya harus diberhentikan, di non-job dari posisinya bersangkutan. Berdasarkan data LHKPN, harta dan kekayaan Eko mencapai 15,7 miliar rupiah dengan posisi hutang 9 miliar rupiah. Sri Mulyani melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan langsung melakukan penyelidikan. Kementerian Keuangan memutuskan mencopot Eko Darmanto sebagai Kepala Bea Cukai Yogyakarta. Eko Darmanto dinilai menunjukkan perilaku pamer berlebihan tidak sesuai dengan kepantasan sebagai ASN Kemenkeu. Namun saudara ED mengakui memiliki harta motor besar yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Karena itu, saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, dan utang dalam LHKPN, dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya, serta mendalami pelanggaran etika dan disiplin saudara ED. Berdasarkan pengakuan Eko Darmanto, pesawat Cessna yang dipamerkan di media sosial merupakan milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI. Foto diambil saat hendak latihan terbang. Sementara untuk moge, dari pengakuannya diperoleh dari pinjaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Jokowi kembali minta agar para pejabat tidak pamer kekuasaan dan juga kekayaan. Menurut Presiden, sifat tersebut melukai hati rakyat. Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan di bea cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi, saya ingin tekankan jangan
supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial itu sebuah, kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas. Kementerian Keuangan melakukan pertemuan secara tertutup dengan sejumlah penggiat anti korupsi, diantaranya Alisa Wahid dan Imam Prasojo pada Kamis malam. Pertemuan sebagai evaluasi dan membenahi Kementerian Keuangan. Usulan-usulan dari teman-teman yang sangat bagus. Nah, mudah-mudahan itu tidak hanya sekedar menjadi masukan pemikiran, konsep, tetapi harus segera dilaksanakan secara komprehensif dan tidak hanya sekedar kementerian ini yang berubah, tapi bangsa ini. Mulai dari perbaikan di dalam sistem pengelolaan informasi di dalam Kemenkeu sendiri, begitu, kemudian sistem whistleblowing-nya, kemudian juga pengelolaan SDM-nya, dan juga macam-macam lah. Salah satu sikap membuka diri, ya, terbuka. Kami tidak defense, tidak resisten, justru dengan terbuka dan melibatkan banyak pihak, termasuk. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan pemilu 2024 ditunda hingga Juli 2025. Keputusan ini berdasarkan gugatan Partai Prima yang merasa dirugikan oleh KPU karena tidak lolos verifikasi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menerima gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU terkait pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. KPU diminta menunda pemilu hingga tahun 2025. Partai Prima menggugat KPU karena merasa dirugikan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat calon peserta pemilu 2024. Gugatan dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu telah diputus oleh Majelis Hakim pada 1 Maret 2023 kemarin. Hakim Ketua mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU untuk mengulang tahapan pemilu yang berimbas pada penundaan pemilu 2024. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat. Kemudian menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materi sebesar 500 juta rupiah. Yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. KPU menyatakan dengan tegas menolak putusan PN Jakarta Pusat. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu dapat ditunda jika negara terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang minta pemilu 2024 ditunda, Komisi Pemilihan Umum KPU akan ajukan banding. KPU juga akan tetap melanjutkan tahapan pemilu 2024. Berikut pernyataan Ketua KPU Hashim Ashari di Denpasar, Bali beberapa saat lalu. Tentu saja akan yang pertama ya, menunggu salinan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta terhadap perkara tersebut. Walaupun demikian kami sudah membaca substansi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Nah, yang kedua, bila memang demikian halnya, kami di KPU ya, internal KPU sudah rapat membahas substansi dari putusan Pengadilan Jakarta Pusat ini, dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Mengapa
penting kami sampaikan. Yang pertama, tahapan dan jadwal KPU, tahapan dan jadwal pemilu 2024 itu dituangkan dalam bentuk hukum, produk hukum KPU berupa peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Nah, putusan ini tidak menyasar kepada peraturan KPU nomor 3/2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Sementara itu, pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Mahdi mengunjungi sejumlah lokasi terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat. Selain melakukan kunjungan, Ketum PBNWDI ini juga menyalurkan bantuan kepada pondok pesantren yang terdampak akibat gempa bumi beberapa waktu lalu. Pondok Pesantren As-Sur'atul Fikriyah di Kampung Sindang Palai, Desa Talak, Kecamatan Cugenang menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi. TGB Muhammad Zainul Majdi juga terlihat asyik mengobrol bersama para santri. Bantuan dari Partai Perindo untuk pesantren ini juga diserahkan demi meringankan beban menghadapi cobaan. Kami datang kemari sebagai bentuk apresiasi, penghargaan, juga sekaligus meminta nasihat ya. Dan kami berharap beliau di Darul Falah berkenan untuk selalu disilaturahimkan dan juga selalu bisa memberi nasihat kepada sahabat-sahabat Partai Perindo yang ada di Cianjur. Mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya yang diberikan kepada pesantren As-Sur'atul Fikriyah. Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga menyalurkan bantuan dari Partai Perindo ke Pondok Pesantren Darul Falah. Kita kedatangan seorang kiai besar sebenarnya Pak TGB itu adalah seorang tahfiz yang mana juga beliau ada peduli juga dan memberikan bantuan untuk pesantren-pesantren yang terdampak. Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi dalam kunjungannya juga bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat Cianjur, Aris Mulkan di Saung Kota, Kecamatan Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, kerjasama percepatan sertifikasi masjid dilakukan pengurus Dewan Masjid Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak ada persoalan legalitas tempat ibadah. Dewan Masjid Indonesia dengan Badan Wakaf Indonesia bersama-sama melakukan sertifikasi untuk 800.000 masjid serta musola di Indonesia. Sertifikasi untuk masjid dan musola untuk memberikan legalitas tempat ibadah. Pada bulan Ramadan 2023, sekitar 25.000 masjid serta musola di Jawa Timur akan disertifikasi. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat peduli dengan legalitas wakaf masjid sehingga tidak muncul persoalan di kemudian hari. Kita kasih plus, baru saja kita saksikan. Tentu sertifikasi sehingga ada belakangan nanti ada ketidakpastian. Mana saja tanah masjid yang belum dapat sertifikat, nah sekiranya kita jadikan sebagai program utama percepatan sertifikasi tanah masjid. Timnas Indonesia U22 jalani pemusatan latihan di lapangan AGBK Jakarta menuju SEA Games 2023 di Kamboja. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami.